Yo Killers, balik lagi bareng gua Roman Gusmana di Kanvagansa. Ya, di video sebelumnya kita sudah mengenal sistem operasi Linux sebagai salah satu kompetitor sistem operasi yang ada di dunia selain Windows dan Macintosh. Di video sebelumnya, dari mengenal sejarah dari Linux itu sendiri, kita juga sudah menginstal Linux Ubuntu 14.04 LTS pada komputer atau laptop yang bersistem operasikan Windows dengan menggunakan VirtualBox. Nah, selain itu kita juga sudah mengenal terminal sebagai wadah atau tempat melakukan eksekusi perintah Linux atau biasa disebut dengan istilah command line. Di video kali ini lagi-lagi gua memperkenalkan beberapa fitur yang dapat kalian coba mungkin pada Linux Ubuntu 14.04 LTS ya. Oke, langsung aja silakan dibuka kembali VirtualBox-nya dan Linux Ubuntu 14. Buat yang baru aja bergabung, tutorial menambahkan atau menginstal Linux Ubuntu 14.04 LTS ini dapat dilihat pada video sebelumnya. Nah, langsung aja. Yang pertama, sebagai pembanding, kalau di Windows kita mengenal dengan kontrol panel sebagai tempat kita melakukan konfigurasi atau settingan terhadap sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terhubung pada komputer atau laptop ya. Di Linux juga terdapat fasilitas yang sama, hanya saja dengan nama lain. Di Windows kita mengenal hal tersebut dengan kontrol panel, tetapi kalau di Linux kita mengenal itu dengan sistem setting ya. Oke, sistem setting bisa diklik. Oke, dari tampilan laman sistem setting seperti ini terdapat settingan bagian komputer atau laptop yang mana, baik di displaynya, keyboard, mouse, kemudian bahkan sampai ke Bluetooth dan perangkat keras seperti printer yang terhubung pada komputer atau laptop ya. Nah, selain mengklik pada program yang ada di menu, juga dapat dilakukan pencarian. Misal ya, gua tutup dulu sistem setting yang di sini, gua lakukan pencarian itu di sini ya. Nah, misalnya saja gue melakukan konfigurasi pada display ya, maka tinggal gue ketikkan aja display, lalu hasil pencariannya terdapat pilihan program lagi ya. Displaynya gue klik, maka kita akan masuk ke tampilan display ya. Konfigurasi display dapat dilakukan di laman ini. Nah, laman display di sini merupakan bagian dari all setting, yang mana pada saat kita mengklik all setting, maka kita akan kembali pada tampilan halaman sistem setting ya. Misalnya gue lakukan konfigurasi ulang pada display, gue klik lagi. Dari resolusinya gue ganti misalnya di 16/10 1280 kali 768 ya. Gue klik. Jika sudah, gue apply, maka tinggal menunggu beberapa saat sampai pesan konfigurasi ini kita keep this configuration, maka tampilan dari Linux Ubuntu kita pada VirtualBox menjadi sesuai dengan resolusi yang kita butuhkan. Oke, jika sudah, kita close dan kita bisa beralih pada konfigurasi lainnya ya. Oke, tadi yang pertama mengenai sistem setting. Selanjutnya, pastikan dulu kalian memiliki atau terhubung pada jaringan WiFi ya. Nah, di sini gua menggunakan tethering dari handphone ya, sudah connect. Selanjutnya tinggal kita mengecek apakah di Linux Ubuntu 14 ini sudah terkoneksi juga ya. Untuk mengeceknya sudah terkoneksi apa belum, silakan
melihat pada panel yang ada di sini. Jika sudah, silakan diklik kanan. Kita lihat connection information-nya. Gua klik. Ya, jadi tampilan informasi koneksinya seperti ini. Kita sudah terhubung dengan Ethernet dengan speed 1 megabit per second. Kemudian IP versi 4-nya 10.0.2.15 ya. Nah, jadi kalau kalian menginstal sesuai dengan panduan yang gua bagiin di video sebelumnya, maupun kalian mendownload dari VDI Linux ya yang gua share di video sebelumnya, maka settingan kita harusnya sama. Mengapa? Karena di file VDI tersebut sudah tersetting bahwa Linux yang ada di sini secara otomatis dapat terkoneksi jika komputer utama sistem operasi kita Windows tadi ya memang sudah terhubung dengan internet ya. Jadi kalau kita melihat pada panel di sini, diklik kanan, lalu pilih Edit Connection. Kita pilih lagi Wire Connection 1, klik Edit. Maka kita bisa melihat pada IP versi 4 setting, metode yang digunakan atau yang disetting pada file VDI tersebut yaitu otomatis ya. Nah, di beberapa WiFi maupun jaringan lainnya baik di kampus maupun di kantor biasanya tidak dibuka secara publik tetapi dibuka secara terbatas, yang artinya tidak semua IP dapat menggunakannya ya. Nah, dalam kasus tersebut kita harus menyesuaikan kembali IP mana yang harus kita gunakan supaya dapat terhubung pada WiFi yang sifatnya tertutup tadi. Maka cara tersebut bisa dilakukan dengan mengganti metode otomatisnya menjadi manual. Pada saat kalian ganti manual, tambahkan address-nya di sini ya. Lalu tinggal disesuaikan aja dengan IP kebutuhan yang disediakan pada WiFi kantor atau kampus kalian. Misalnya 10.0.2.10 misalnya ya. Lalu netmasknya disesuaikan juga sesuai dengan yang dibutuhkan 10.0.2.1 misal. Gateway-nya juga menyesuaikan, jika sudah bisa di save ya. Nah, langkah di sini dibutuhkan untuk menyesuaikan kembali komputer kita supaya dapat terhubung pada WiFi yang sifatnya tertutup tadi ya. Tetapi kalau misalnya hanya seperti tethering maupun penyedia WiFi gratis, biasanya sudah langsung otomatis ya, jadi tidak perlu diganti ya. Oke, kalau sudah di sini gua cancel, gua kembaliin lagi. Bos. Ya. Selanjutnya di sini sudah terkoneksi. Untuk mengecek apakah sudah terkoneksi apa belum, mungkin bisa langsung kita coba pada browser. Di sini gua menggunakan Firefox ya. Sambil menunggu ya. Selanjutnya gue coba masuk ke google.com ya.
Oke, maka kita bisa masuk pada laman tujuan yang kita butuhkan ya. Nah, kira-kira seperti itu cara kita melakukan testing apakah komputer kita yang ber-OS-kan Linux dapat terhubung dengan internet ya. Nah, selanjutnya gua mau share bagaimana sih cara kita melakukan instalasi program ya. Misalnya di sini gua mau menambahkan Google Chrome, salah satu web browser kompetitor dari Firefox juga ya, Google Chrome. Di sini masih belum terdapat Google Chrome, jadi kalau dicari di dalam search belum terdapat Google Chrome ya. Oke, jika belum maka kita coba menginstal Google Chrome pada Linux ya di sini. Nah, gua mau berbagi tips bagaimana sih cara menginstal Google Chrome dengan menggunakan terminal ya. Sebelumnya dijalankan dulu terminalnya. Oke, tampilan terminalnya seperti ini. Oke, sebelum kita menginstal Google Chrome, langkah pertama yang harus dilakukan, pastikan bahwa komputer kita sudah terhubung dengan internet. Mengapa? Karena sifat penginstalannya yaitu kita bagi dalam 2 tahap ya. Yang pertama kita mendownload dari file master Google Chrome itu sendiri, kemudian kita menginstal Google Chrome yang sudah kita download ya. Berarti kita harus download dulu, kemudian kita menjalankan perintah untuk menginstalnya. Nah, jadi langkah pertama pastikan dulu kita sudah terhubung internet. Yang kedua, kita harus login masuk sebagai super user ya. Masukkan perintah sudo spasi su ya. Masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berada pada super user. Diperhatikan lagi simbol yang terdapat pada prompt cell paling kanan, yaitu simbol pagar ya, seperti itu. Lalu kita coba ping dulu ke Google, memastikan bahwa jalur koneksi kita baik-baik aja ya. Ping spasi google.com. Oke, sambil menunggu. Oke, jika tampilan pingnya seperti ini, maka laptop kita, komputer kita sudah terhubung dengan internet ya, dan dapat berkomunikasi dengan Google. Oke, layarnya udah bersih. Sekarang kita tinggal mengetikkan perintah downloadnya, yaitu wget spasi https garis miring 2 kali titik garis miring 2 kali archive.org garis miring download garis miring Google strip atau tanda penghubung Chrome tanda penghubung lagi stable, kemudian garis bawah atau underscore 48.0.2564.116 tanda penghubung atau strip 1 lalu underscore lagi i386 garis miring, kita ketikkan perintah yang tadi sama Google strip Chrome strip lagi stable underscore 48
strip 1 underscore i 386 titik depth ya. Seperti itu. Jika sudah, tekan enter. Maka di sini kita sedang mendownload Google Chrome versi 32 bit. Oke, di sini kita sudah berhasil mendownload dari situs penyedia download Google Chrome 32 bit ya. Di sini bisa dilihat besaran filenya itu 45 MB, sehingga membutuhkan waktu yang lumayan ya untuk dapat terdownload sepenuhnya. Sekarang kita coba bersihkan dulu ya, dan kita cek dengan perintah ls atau list apakah file downloadnya sudah masuk ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa file tersebut sudah berhasil kita download. Filenya ada di sini ya. Sekarang kita tinggal menginstal file tersebut supaya dapat digunakan pada Linux Ubuntu 14.04 ini ya, dengan perintah sudo spasi dpkg spasi min i spasi, diketikkan kembali nama aplikasinya lengkap ya. Underscore i386 titik depth ya. Jadi harus sama persis dengan file yang sudah di-download ya. Jadi perintah menginstalnya yaitu hanya dengan sudo dpkg min i seperti yang ada di sini. Diikuti dengan nama aplikasinya lengkap. Oke, jika sudah diketik semua, tekan enter. Maka di sini kita lagi memproses file tersebut supaya dapat terinstall pada Linux Ubuntu kita. Oke, buat yang baru aja bergabung, silakan lihat video-video sebelum ini supaya kalian dapat mengikuti video kali ini dengan lebih jelas ya, semoga ya. Oke, nah di sini kita sudah berhasil menambahkan Google Chrome ya. Jadi kita coba lihat statusnya di sini. Oke, setting up Google, kemudian update alternatif, Google Chrome processingnya juga sudah. Oke, sekarang kita coba cek apakah Google Chrome sudah terpasang atau belum pada Linux Ubuntu kita. Kita cek di search, kita ketikkan Chrome ya. Maka di sini kita sudah mendapatkan aplikasi Google Chrome yang sudah kita download dan kita install langkah-langkahnya tadi. Dan sekarang kita coba masuk ke Google Chrome. Kita sekarang sudah masuk ke Google Chrome. Tampilannya seperti ini, langsung connect otomatis karena pada saat kita mengaktifkan WiFi, komputer sudah terhubung. Lalu di VirtualBox juga secara otomatis terhubung, dan pada saat kita membuka browser Google Chrome yang barusan kita download dan kita install, maka juga sudah bisa kita gunakan ya. Oke, mungkin cukup video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Next video kita coba
hal-hal lain yang dapat dilakukan pada Linux Ubuntu 14 dan secara umum juga dapat dilakukan pada Linux Ubuntu versi lainnya ya. Oke, gue cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.